Ya, dia kan memang dari dulu orangnya bisa ngerasa, bisa ngeliat. Dia nggak selebay itulah. Selebay itu, lumayan sebenarnya. Gimana cerita? Gimana? Ya dia skip berapa tahun kemudian, kan dia belajar nih sama si Om. Jadi dia punya guru guru spiritual gitu, orangnya sakti, hebat. Nah balik lagi sama kayak soal paranormal dan soal gaib, sakti-saktian juga awalnya gue skeptis. Makanya kenapa kayak belakangan rasanya kayak hal-hal yang selama ini gue tidak percaya, kok banyak hal-hal yang aneh gitu. Nah pertemuan itu masih Om juga salah satunya termasuk. Ya gimana saya ceritain? Jadi awalnya tuh kenal sama si Om itu dari mana? Ya dikenalin, Dikenalin dari kenalin dari gue zoom in ya biasanya. Dikenalin dari kenalin dari temannya teman orang papi mami, tua. Iya. teman si papi mami, ah, temennya papi mami punya sepupu lah ya, kita sebutnya. Ya boleh lah. Nah, awalnya you tahu dia sakti itu dari siapa? Enggak, awalnya nggak tahu. Oke. Cuman cuman dia kayak bisa ngerasa mungkin iya gitulah pokoknya kayak dia bisa ngeliat ngerasa gitu terus bisa usir juga gitu. Itu cerita-ceritanya tentang dia. Hmm, cerita awalnya sih enggak, bukan itu cerita awalnya. Cerita awalnya gini. Hmm, apa lagi cerita awalnya? Oke lah intinya kamu diceritain tentang dia, dia orangnya sakti bisa segala macam. Nah pada waktu itu kan akhirnya kamu diajak ketemu sama dia. Kamu udah tahu belum? Kamu minat tentang hal seperti ini pada waktu itu. Intinya you sebenarnya memang ada bakat. Nah terus tapi pada waktu itu you udah minat belum untuk menelusuri bakat itu. Ya aku suka sih selalu, Memang maksudnya sudah ada minat berarti. ya sejauh yang aku ingat ya memang hal-hal kayak gini tuh menurut saya interesting aja gitu. Oke. Terus habis itu kan you diajak ketemu nih si Om. Iya. Terus gini. Terus ya ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Terus kapannya gitu kan beberapa hari kemudian dia datanglah ke kantor. Nah, Terus katanya, oh ini ada ini nih gitu. Katanya di lantai 3 katanya gitu. oh dia bilang gitu. Ada makhluk. Enak lu. Nah, dibersihin lah sama dia. Terus di tempat-tempat yang dia bilang oh, ada itu tuh emang kayak gak enak gitu loh. Oke. Vibes-nya buruk ya berarti ya. Iya, gitulah kurang lebih. Terus kayak toilet juga kayak selama ini memang kayak agak nggak enak gitu. Hmm. Terus dia bilang kayak ada gitu. Jadi kayak ya make sense gitu loh yang semua hal yang dia ngomong tuh emang Oke, tapi maksudnya itu kan bisa sekedar misalkan kayak kita punya toilet gelap, memang vibes-nya nggak enak gitu. Dan kalau orang ngomong kayak, toilet itu ada sesuatu nih, bisa aja dia kan ngomong asal sebenarnya dong. Ngomong asal, cuma kayak kebetulan memang tempatnya gelap terus nggak enak, jadi kita kayak, ini orang hebat nih. Gitu. Nah masalahnya yang bikin aku mulai kayak percaya, wah ini orang jangan-jangan the real deal gitu kan. Nah ini bukan gara-gara soal itu, tapi kan ya dia mulai nanya-nanya soal hai gitu kan. oh oke. Ya, ceritanya. Itu udah lewat dari berapa lama kemudian sih? Oh itu setelah kejadian itu. Iya itu udah lewat agak jauh lah.
Pokoknya kan Oh, bukan di kayak pertemuan pertama itu. bukan, itu kayak Hmm. udah ke berapa kalinya gitu kan, terus kayak aku nanya lah kalau misalnya you gimana gitu. Dia kan bisa lihat kayak energi, Hmm. kayak aura, kayak cakra, kayak Oh ya, jelasin dulu coba. Jadi maksudnya backgroundnya apa kan orang-orang mikir kayak oh ini orang black magic, orang dukun. enggak sih, dia Enggak kayak kan? Nah, meditasi backgroundnya doang. gimana? Oke. Ya mungkin kayak orang yang mendalami meditasi udah cukup bagus gitu ya, maksudnya kayak jadi dia bisa nangkep sesuatu yang kita nggak bisa. Gitu. Tapi dia nggak kayak nggak buka semacam kayak oh kita ke dia ada orang pinter nggak kayak gitu loh. Jadi Ya. yang tahu tuh sedikit banget sebenarnya. Gitu lah. Jadi Terus dia nggak pakai kemampuan dia untuk benefit dia sendiri lah gitu. iya dan dia kayak nggak ya apa ya iklanin bukan iklanin apa sih namanya dia kayak nggak eh, Maksudnya tidak sebar mencari menyebar kebenaran gitu. iya dia kayak nggak menyebarkan kemampuan dia itu. Oh, terus kan aku tanya dong kan dia kayak bisa ngeliat kayak oh nih cakra hati kamu nih nggak bagus nih atau apa ini ono gitu gitu Hmm. kayak oh energi kamu low nih gitu makanya sakit-sakitan gitu dan yang anehnya tuh walaupun dia nggak ngeliat orangnya gitu ya ya bahkan nggak pernah ketemu orangnya gitu kayak lu sebut aja satu nama gitu terus tanya gitu energi dia bagus gak kalau misalnya dia bilang oh iya bagus nih gitu kan maksudnya di atas orang normal gitu itu orang tuh memang basically ya kan kita kenal kan maksudnya itu orang tuh basically kayak memang secara kita lihat mata tuh kayak oh ya memang iya sih jarang sakit Hmm. gitu-gitu terus kalau misalnya yang kayak energinya low nih gitu kan ya itu orang ya bentar-bentar kayak sakit gitu-gitu kan terus ya udah aku tanya lah kamu kamu Desti gimana Nah ini kondisinya ya serem dia belum pernah ngeliat Ai. Dia belum tahu gue siapa sama sekali kan. iya dia kan nggak pernah lihat yuk terus Ini kasih dia foto Ai nggak sih sebenarnya waktu itu? Cuma nama doang. Nama lengkap. ya sebenarnya nggak usah lengkap sih Kamu kasihnya waktu itu nama lengkap kan? nggak Nggak pakai tanggal lahir segala macam kan? bahkan sebenarnya aku kalau bilang si itu gitu dia tahu itu tuh apa Jadi intinya karena yang aku di otak tuh si itu oh gitu energi itu yang dia tangkap. iya si orang itu gitu Oke. Terus ya terus tanya dong kondisi gimana gitu terus dia bilang oh ini eh, lehernya nih apa maksudnya dia kan kayak cek gitu kan keseluruhan kan terus dia bilang kayak oh di bagian tenggorokan nih ada yang gak enak nih katanya gitu makanya dia suka kayak bunyi-bunyi lehernya gitu kayak oh buka aib aku. Oke. gitu Aku zoom in nanti. ya ya gitulah pokoknya terus kayak oh ini tulang belakang dia nih suka kayak sakit-sakit gitu soalnya dia tuh kalau misalnya kerja tuh dia taruh eh, Bet. dompet dia tuh di kanan katanya gitu jadi pas duduk tuh nggak rata katanya gitu jadi tulang suka sakit gitu nah terus pas posisi itu tuh aku nggak tahu kan Hmm. maksudnya ayo taruh taruh dompet di mana maksudnya kan ngapain kan Hmm. kayak hal yang nggak penting ya terus aku tanya lah ke kamu emang kamu kalau taruh dompet di kanan maksudnya di kantong belakang kanan terus kayak iya gitu oh katanya si om tuh gara-gara kayak gitu nih selalu sakit terus Itu aku yang bilang mind blowing sih. Maksudnya kayak waktu itu pas kamu pulang kita cerita-cerita kan, kamu cerita-cerita seharian ketemu dia, kamu cerita-cerita yang ngomong apa tentang Ai. Kalau misalkan soal dompet, ini maksudnya ini mulai ngeri sih, maksudnya kayak aku bisa exact banget. Tapi kalau dompet kan, aku nggak tahu sih ya. Cuma menurut Ai mayoritas orang taruh dompet memang di kantong belakang kanan. Menurut Ai. Tapi kalau soal leher enggak aku bunyi, enggak ya kan kamu cewek kan ya. Maksudnya cowok lah. Cowok kebanyakan kayaknya taruh dompet kanan ya. Di kantong kanan. Tapi kalau soal leher bunyi, itu sebenarnya bersandar internal kita kan. Kayak ledekan kita. Kan. Maksudnya kayak dia bisa ngomong kayak begitu. Dan dia bisa praktekin exactly kayak aku leher bunyi. Itu sih kaget sih. gitu Ada lagi cerita yang kayak yang waktu antingnya hilang matanya. oh iya
Ini nggak tahu sih, pokoknya di dari point of view gue ini kayak cerita kedua tentang dia lah gitu, tentang beliau lah ya. Kayak, waktu itu gue pulang kerja, jadi waktu itu memang kita kerjanya bisa, kan. Kerja kerja sendiri, dia kan ikut kantor Pak Mami. Nah jadi pas gue pulang kerja, biasanya memang dia belum pulang, jadi nggak beda jauh lah waktu kita pulang. Gue pulang, belakangan dia baru pulang. Nah pas dia pulang, dia langsung ambil sapu, terus kamu nyapu kolong ranjang. Nah ini aneh, soalnya kan aku nggak, maksudnya kayak aku tumben dia rajin banget nyapu kolong ranjang. Terus dia bilang nanti kalau udah selesai, saya ceritain, dia bilang. Enggak, aku bilang ini kalau kalau ini beneran baru aku Oh ceritain iya, gitu kalau kan. ini beneran baru ceritain. Waduh. Terus tiba-tiba selesai nyapu-nyapu, dia teriak-teriak, happy. Ketemu, kayak gitu. Gue tanya, ketemu apaan? Mata anting ay, dia bilang gitu. Jadi dia bilang, tadi pas di kantor, dia ketemu lagi sama si Om. Terus dia tanya, mata anting dia hilang ada di mana? Enggak, ceritanya tuh si Terus antingnya itu, ceritain. Oke, oke. terus tuh si matanya tuh hilang. Ya, Udah aku cari lah berhari-hari. oke. Terus iya pokoknya lama lah carinya gitu kan, kayak bener-bener kayak aduh sayang banget lah pokoknya gitu kan. Terus aku tanya lah, kan pas ketemu dia kan, kayak keinget tiba-tiba terus aku tanya, oh iya kan, kan kalau menurut dia, ya ini juga aku percaya sih maksudnya, hmm, semua barang tuh ada energinya gitu. Maksudnya semua makhluk hidup, makhluk mati itu juga ada, barang Hmm, pun juga ada energinya gitu. Terus hmm. jadinya kalau misalnya lu mau cari barang ya maksudnya ya gitu, sebenarnya tuh bisa pakai si energi itu. Gitu. Mungkin kalau menurut you barang itu tuh punya energinya dia sendiri, atau barang itu karena dipakai sama si pemiliknya dia, jadi residu energi si pemiliknya itu nyangkut di dia. Kalau menurutnya gitu. Hmm, itu barang deh. Jadi barang itu sendiri punya energi dia sendiri. Ya berhubung lu baru tanya ini, gue gak pernah kepikiran gitu ya. Maksudnya kayak Energi. selama ini kan kita kan nyari barang kan sesuatu yang kita kenal nggak sih? Iya, iya, Maksudnya nggak mungkin kayak kayak iPhone di mana ya kan iya, iPhone iya, banyak iya. gitu dong kan pasti kan handphone gue di mana ya Iya gitu kan, loh maksudnya ngerti kayak nggak ada sih? residu pemiliknya mungkin. Tapi nggak tahu ada hubungan atau enggak. Nanti kita bisa tanyain. Ya suatu hari lah kalau ketemu dia Oke, terus lanjut lanjut gitu. lagi. Terus kayak kan bisa cari barang kan. Terus aku tiba-tiba keinget lah kan udah nyari tuh berhari-hari kan. Aku bilang oh iya bisa tolong cariin nggak? Terus aku gambarin. Oh enggak, tadinya awalnya masih masih di, saya kayak eh, di apa sih namanya kayak the whole picture gitu loh. Hmm. Maksudnya ini sih barang ini tuh sebenarnya lokasi dia tuh ada di kantor atau di rumah. Oke. Terus dicari dong, kayaknya di rumah gitu kan. Tapi kan rumah kan kegedean kan. Oh tadinya di kantor, di mobil atau di rumah. Soalnya kan Hmm. basically cuma di situ-situ doang kan Hmm. hilangnya pasti. Terus dia bilang di rumah. Oke di rumah. Di rumah tuh di mana? Soalnya kan dulu kan ngurus si Foxy juga sampai ke ujung-ujung kan. Ya. Kayak kasih dia makan lah, apalah gitu-gitu kan. Terus kata dia, coba gambarin si rumah ini gitu Denah kan. kasarnya lah ya, Iya, ibarat. terus dia bilang, terus ditunjuk lah di sini gitu. Ini apa kan? Maksudnya tuh cuma kotak-kotakin doang tadinya. Hmm. Terus ditunjuk nih di sini gitu. Ini apa? Oh ini tuh kamar I. Hmm. Terus aku gedein lagi gambar si kamar ini aku gedein. Jadi ada ranjang, toilet, gitu Hmm. kan, lemari. Terus kayak ya udahlah sedetail yang aku bisa lah kira-kira walaupun jelek gitu ya. Hmm. Terus dia tunjuk lagi di sini, ini tuh apa kan. Dia kan nggak pernah ke rumah kan, jadi dia Ya. nggak tahu dia ngasal tunjuk aja di sini di kotaknya ini gitu, ini apa di ranjang katanya gitu kan. Eh, aku bilang itu tuh ranjang. Hmm. Terus cari dong di ranjang itu maksudnya di atas ranjang, di bawah ranjang gitu, Hmm. di bawah ranjang jawabannya. Karena kebetulan ranjang kita itu tuh ada frame kayunya agak tinggi ya. Jadi bawahnya tuh ada kolongnya tuh luas. Iya, nah terus dia kan mikir kan kok aneh di bawah ranjang kata dia gitu. Terus aku bilang, iya soalnya ranjangnya kayak gitu yang kayak tadi yang dia Hmm. bilang gitu. Terus dia bilang, oh iya bisa jadi kali jatuh dia bilang gitu kan. Terus kan
Ya you tau lah ranjang aku kan kayak di pojok banget kan, mentok kiri kanan, terus harusnya nggak ada space lagi dong buat ke bawah kan. Kayak mau sengajain jatuh bareng ke dalam aja tuh susah sebenarnya kan. Jadi kayak ya mungkin sih, tapi ya karena why not kan, maksudnya kan emang rugi kan kalau dicari kan. Sebenarnya aku udah mikir kan kayak ya ada sih space, cuman kan jarang banget kan barang jatuh ke dalam selain dari debu gitu. Iya. Ya udahlah, aku ambil sapu, serok kan keluar lah debu 99%. Bener-bener jorok Jangan. banget lah pokoknya kan. Oh iya, maaf maaf maaf. Iya, maaf maaf. Iya, pokoknya gitulah. That's why makanya kamu bilang kalau benar baru dia cerita. Iya, soalnya kan pas disapu kan sapunya aja tuh harus ke sampai paling pojok gitu loh. Iya. Iya, ya buat apa kan gue sapu ngasal kan. Kayak ya gue sapu sebersih-bersihnya lah kan. Kayak siapa tahu ketemu. Terus di antara debu-debu itu ada men. Iya, itu yang bikin EKG. Kayak kaget banget gitu. Jadi setelah 2 cerita itu aku cukup bisa dibilang percaya lah kalau dia legit. Terus kan you akhirnya berguru lah sama dia dong. Bener kan? Nah, apa sih yang diajarkan sama dia ke you? Waduh. Apa ya? Segala macam yang aku pengen tahu sih sebenarnya. Boleh ceritakan. Kayak misalnya cari-cari makhluk mungkin. Bersihin. Cara bersihin makhluk. Oke. Jadi sebenarnya that's why itu salah satu tujuan kita bikin channel ini sebenarnya. Oke. Kita mau explore. Kita sebenarnya tujuannya buat membantu orang. Sekalian juga explore kemampuan dan juga kayak untuk dia latihan. Jadi apa aja yang kamu pelajari dari dia? Apa maksudnya apalagi selain dari itu? Apalagi sendiri ada nggak? Ya banyak lah. Tapi kan ya kayak isi batu. Maksudnya batu kalung gitu ya. Maksudnya kayak bukan semacam bukan batu diberikan, yang lu ambil di tengah jalan gitu. ya kayak semacam diberikan energi lah ya, Iya gitu lah. blessing, Isi doa lah ya. air. Kan kayak suka orang kan kayak kenapa gitu lah macam isi air gitu terus airnya diminum tuh kayak ya gitulah. Lagi ya. Lupa deh kalau ditanyain. Oke, nah kalau misalkan yang soal lihat makhluk sama bersih-bersih nih, itu tekniknya gimana sebenarnya? Bisa ceritakan? Kalau lihat, bukan lihat sih, cari. Balik lagi berdasarkan energi. Iya. Oke, jadi energi makhluk itu yang you track ibaratnya. Oke. Karena aku nggak bisa lihat physically lihat gitu loh. Ya oke lah sesekali. Tapi nggak setiap kali gitu. Karena ya kalau setiap kali ya sebenarnya di sini pasti ada nggak sih? Tapi nggak kelihatan gitu. Tapi kan sebenarnya kan kalau menurut you pernah cerita ke ini beliefnya you sama mungkin ada influence dari si Om juga ya. Maksudnya kan kayak nggak semua makhluk itu sebenarnya perlu diusir. Ya menurut aku ya gitu. Iya kan? Mungkin hanya yang mengganggu saja yang diusir. Karena sebenarnya mereka tuh sebenarnya kenapa sih ada di sini? Menurut kepercayaan karena ya ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk pergi. Untuk mereka lanjut ke tempat berikutnya. Iya, gitulah. Ya maksudnya bisa apa aja gitu, bisa kayak as simple as kayak oh gue belum menyampaikan sesuatu nih ke ini orang gitu, atau kayak Ini orang belum balikin utang bonus ya dari gue itu kalau gue mati.
Iya bisa jadi juga Jadi kayak atau enggak kayak hmm, ya kayak nggak tenang aja gitu loh. oke. Ya banyak lah deh. Berarti kalau untuk Maksudnya makhluk, kayak lu nggak relain gitu loh. Kayak lu mati hari ini, terus lu nggak rela. Ya ya. udah, gentayangan lah ini orang gitu. Nah, untuk makhluk-makhluk yang kayak begini, jadi kamu usirnya tuh karena kan kata usir tuh Ya terlalu harusnya jahat bersihin ya. deh. Iya kan? Kata usir kayak terlalu jahat. Sedangkan kan yang you lakukan kan bukan diusir kan. Iya kayak udah ngasih kata-kata yang lebih lebih baik. Um, let go, membantu membantu menyeberang. Mungkin bisa dijelasin proses you ngusirnya itu gimana? Biasa sih aku bilangnya bersihin ya. Ya bersihin gimana? Ya kayak misalnya, misalnya ada orang nih, misalnya temennya gitu atau apa gitu. Kayak si Billy gitu waktu itu dia bilang rumah dia kenapa gitu. Terus Hmm. kayak aku bilang, ini nih ada gitu kan. Aku gambarin gitu. Oh, di sini gitu. Iya, Dan pas aku kamu gambar kotak, kamu tunjuk ini apaan dia kan itu bawa tangga memang gitu serem gitu kan ya. gitu. Oke. Terus ya aku nggak tahu gitu kan maksudnya kenapa dia di situ kan. Ya udah pokoknya ya ya semoga semoga gitu loh, semoga dia bahagia. Kayak mau bebas dari penderitaan dan lain-lain gitu-gitu. Terus kayak eh Ya udah boleh pergi, udah boleh lanjut. Ya, semoga lu. ini kepercayaan sih. Maksudnya nggak semua orang kayak dengerin itu cocok gitu ya. Oke. Maksudnya kayak hmm, kalau kepercayaannya I sama si Om itu eh, si makhluk ini tuh basically mereka gak bahagia basically Oke. dan kemungkinan juga kayak apa ya eh, kayak ada rasa-rasa yang lu eh, rasa negatif yang lu ketinggal gitu loh kayak misalnya kayak eh, takut Oke. marah iri mungkin Oh, oke. kecewa atau apa Bisa dia gitu gitu meninggal. ya maksudnya remain gitu loh yang Hmm. bikin lu nggak rela untuk melewat gitu kayak Oke. misalnya kayak eh, lu diracun gitu misalnya terus Hmm. lu mati kan kayak ada nggak relanya gitu kan ke si ke kejadian ini gitu Hmm. kan kayak lu ada kayak marahnya ke si orang ini atau benci atau apa segala macam atau kecewa mungkin masih rasa-rasain itu eh lu tuh nggak sadar gitu loh kalau itu tuh eh, mengisi lu gitu Hmm. karena lu setiap hari hidup di rasa itu gitu Hmm. kayak lu mimpi lu tuh tahu lu mimpi lu tuh takut tapi lu nggak sadar gitu loh nggak ada orang yang di mimpi lu datang terus kayak bro ini tuh mimpi lu nggak usah Iya. takut kan nggak ada yang ngomong gitu sedangkan kalau misalnya di mimpi lu ada orang itu mungkin lu kayak tersadarkan gitu loh kayak, oh iya gue mimpi nih, gitu Hmm. mungkin nggak sih make sense nggak sih ya gitulah pokoknya gitu jadi kita tuh ngingetin dianya gitu loh kayak semoga lu terbebas dari rasa-rasa itu Oh. jadi kayak untuk sesuatu yang nggak sadar mungkin jadi sadar dan kalau misalnya sadar kan kayak itu kayak ada moment of realization-nya ini kan Hmm. itu yang ke satu terus yang kedua juga kayak lu eh, kayak mengingatkan dia gitu kayak dulu pas lu ini kita di sini lagi ngomongin kalau kita percaya reinkarnasi ya Oke. kayak pas lu hidup dulu itu kayak lu punya kayak lu ngelakuin banyak hal yang baik dong pasti kan nggak mungkin nggak sama sekali kan kayak eh, ya ke tempat ibadah Hmm. dengerin ceramah-ceramahnya mereka itulah apa sih
orang yang ya apalah gitu, Atau bahkan boleh hal sekecil atau pernah membantu orang lain. iya kayak Kayak gitu. bantu orang lain, kayak berdonasi lah, menyumbang, membantu orang tua bahkan, nah, pokoknya segala macam sesuatu yang itu kategorinya lu berbuat baik gitu loh. Ya berjasa sesuatu yang baik lah gitu. Kayak lu ingetin kayak ya sebenarnya tuh kalau ngomong kayak gitu kan pasti mereka kan recall sesuatu yang mereka pernah lakuin dulu kan. Walaupun itu beda-beda tapi kan secara basic kan lu pernah lakuin itu semua harusnya dong selama lu hidup itu. Jadi kayak kita ngomong ke mereka kayak eee, semoga lu inget sama hal-hal baik yang lu pernah lakuin dulu itu, dan lu berbahagia atas hal baik yang lu lakuin itu. Supaya dia tenang. Dan semoga hal baik yang lu lakuin itu bisa membawa lu ke tempat yang lebih baik. Oh, nggak nyangkut di sini, Nah, penasaran. yang di sini. Jadi kan maksudnya ya combo gitu loh, kayak lu ingetin dia gitu loh. Maksudnya kayak apa yang dia rasain sekarang ini kayak semoga lu terbebas dari rasa-rasa itu. Terus kayak semoga lu ingat-ingat hal-hal baik yang lu lakuin. Semoga lu bisa happy gitu kan, maksudnya berbahagia dengan oh itu gue dulu lakuin itu. Kayak senang gitu loh, maksudnya kayak puas gitu. Nah dengan lu timbul si rasa-rasa yang positif ini tuh, lu tuh nggak se, se itulah di sini gitu. Kayak semoga lu bahagia. Kalau misalnya dia bisa nerima kalimat kita, terus dia kayak oh iya, terus dia kayak tenang gitu, damai, ya dia otomatis nggak di sini lagi. Jadi itu cara kamu Panjang banget ya ceritanya. nggak apa-apa, itu oke. Memang itu yang kita penasaran. Jadi itu cara kamu buat membersihkan makhluk-makhluk itu. Nah, kan kamu kan udah sering coba beberapa kali kayak membersihkan bahkan yang ada di sini sendiri atau kayak teman-teman saya, teman-teman dia, kita ceritain kalau kamu bisa begini-begini kayak keluhan mereka juga kamu bersihin gitu. Tapi kan ada beberapa dong makhluk yang lebih kuat yang kamu udah coba bersihin tapi nggak mampu. Karena kayak nanti di part 2 nya kita mau ceritain soal kasus yang baru nimpa anak kita sendiri yang lebih kuat ini. Ya. Jadi stay tune buat part 2. Subscribe, like, comment, like, share, subscribe. Balik lagi, banyak hal di dunia ini yang terasa namun tak terlihat. Kentut dong. Thank you.